Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, NIM 20044111485, Prodi Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang OSI layer. Pengertian OSI layer. Layer OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI mempunyai sebuah kepanjangan, yaitu Open System Interconnection. OSI merupakan kumpulan layer-layer yang saling berkaitan satu sama lainnya. Maksudnya adalah masing-masing layer sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saling mengisi satu sama lain. Jika salah satu dari layer tersebut tidak dipergunakan, berarti tidak akan berbentuk jaringan. Karakteristik OSI dan TCP/IP. Karakteristik OSI layer: agar komunikasi data dapat berjalan berinteraksi melalui jaringan, maka dikembangkanlah model arsitektur jaringan, dan salah satunya yang kita kenal yaitu model referensi jaringan terbuka atau biasa disebut model OSI, Open System Interconnected. Model ini dikembangkan oleh Badan ISO, International Organization for Standardization, tahun 1974 di Eropa, dan kemudian baru diadopsi pada tahun 1977. Dibanding dengan model TCP/IP yang memiliki 5 layer, model OSI memiliki layer sebanyak 7. Tiap layer memiliki fungsi berbeda dan bersifat independen. Namun, tiap layer menyediakan service ke layer di atasnya ataupun layer di bawahnya. Jadi, misalkan pada layer transport tidak akan peduli bagaimana kerja layer lainnya, namun layer transport bergantung untuk mendapatkan service dari layer lainnya. Setiap layer memiliki PDU, protokol data unit, dan data akan mengalami proses enkapsulasi, misalnya information menuju data, data menuju segmen. Karakteristik TCP/IP. Model referensi DARPA ini telah dikembangkan sebelum munculnya model OSI. Jadi, ini adalah model pertama untuk memudahkan kita memahami konsep jaringan. Model ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika (DoD) akhir tahun 1960-an. Model ini berbasis 5 layer, tetapi ada juga yang meringkas data link layer menjadi satu dengan physical layer dan dinamakan network interface layer, sehingga meringkas menjadi 4 layer. Fungsi OSI secara singkat. Fisikal berfungsi menentukan tegangan, kecepatan, kebesaran fisik, dan mengalirnya bit-bit antara device. Data link berfungsi menyediakan ASCII ke media menggunakan MAC address dan melakukan error injection. Network berfungsi menyediakan logika addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Transport menyediakan reliable atau reliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Session berfungsi memisahkan data dari berbagai aplikasi. Presentation menyajikan data dan menangani proses seperti enskripsi data. Application berfungsi menyediakan unsur interface. Cara kerja model OSI. Informasi berawal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU, protokol data unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link, kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi kebesaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Perangkat-perangkat yang termasuk ke dalam OSI layer 2. 1. Bridge, Wi-Fi card, switch, ISDN router, intelligent hub, network interface card,
Advanced Cable Tester. Kesimpulan, layer OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1937. Dari ketujuh layer tersebut mempunyai dua tingkatan layer, yaitu satu lower layer meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Dua upper layer meliputi session layer, presentation layer, dan application layer. Itulah pemaparan saya tentang OSI layer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.